Aduh, cabut nyawa aku, ya Allah, cabut nyawa aku. Ih, lu laki-laki lu takut hamil lu. Serem gimana ada setannya? Enggak, banyak boleh telanjang. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di acara Benang Merah bersama Bang Yos. Kali ini tamu kita, pemuda, ganteng, keren, kaya lagi. Wih, gitu kan. Luar biasa. Ya. Bagaimana tidak ya, dia itu model, dia itu aktor, pembawa acara yang paling canggih ya. Terus dia juga bintang iklan. Tahu lagi nggak? Yang lain apa coba? Pawang binatang. Siapa tamu kita? Penasaran ya? Irfan Hakim. Akhirnya, makasih Bang Yos. Apa kabarnya kamu? Sehat-sehat, alhamdulillah. Anak, istri, sehat semua? Sehat selalu, dan entah kenapa kalau janjian sama Bang Yos aku selalu semangat, karena Bang Yos tuh gitu ya? luar biasa loh, selalu semangat itu harus dicontoh. Bukan terbalik. Enggak, beneran lah. Kalau saya semangat wajar, masih muda kan, kalau Bang Yos sudah nggak muda. Tapi awet muda. Nah, jiwa mudanya tinggi. Iya. Tapi ngomong-ngomong, waktu aku main di rumahmu ya, kan ya, gua tuh males tuh mau pulang tuh. Karena kena gitu loh, taste-nya itu kena. Kan. Pemandangan sekitarnya, bisa nikmatin binatang asing. Itu luar biasa kenikmatan itu. Tapi ya pulang juga daripada diusir. Padahal nginep aja. Makasih lah Bang Yos pernah main di rumah. Terima kasih lah ya. Sama-sama. Van, gini Van. Ya. Acara ini kan pengen menggali pengalaman seseorang yang katakan di mata kita itu, ya kamu memang orang sukses lah ya. Amin. Tentu saja itu mengalami unik perjuangan dulu ya. Jadi, tapi banyak ya, termasuk penggemar-penggemarmu itu belum tahu sih gimana sih dulu sejarahnya si Irfan itu waktu kecil. Kayaknya kok kamu seperti di dalam lingkungan keluarga yang sangat islami gitu kayaknya ya. Alhamdulillah. Bisa kamu ceritakan waktu kecil? Jadi aku tuh kan lahir di Bandung Bang Yos. Lahir keluarga besar. Nomor 7 dari 8 bersaudara. Sekarang itu aku punya 40 ponakan, cucu itu udah hampir 30. Sekarang ini? Sekarang. Jadi sampai sekarang tuh nama ponakan sama nama cucu aja udah nggak ada yang inget. Aku yang siapa ini, siapa. Jadi kalau tadi dibilang masih muda, enggak, saya udah jadi kakek-kakek. Jadi keluarga besar tuh sekampung isinya ya? Iya, hampir 100 orang lebih. Jadi aku 3 tahun lalu pernah berangkat umroh bareng itu, ya itu 2 bis isi keluarga semuanya. Nah, tapi tahun 75 aku lahir. Jadi sekarang itu udah 46 tahun. 75, ntar dulu tak inget-inget ya. 75 itu apa ya aku ya? Kapten aku gak. Oh, kamu baru lahir? Saya baru lahir. Ih, hebat ih. Bang Yos hebat banget. Aku lahir, Bang Yos udah jadi kapten. Aku udah seperti ini, Bang Yos masih segar buger. Iya. Keren. Boleh lanjutin lagi? Apa? Ceritanya lanjutin lagi ya? Iya, terusin dong. Gimana lu? Nah iya, jadi aku lahir dari 7 bersaudara, 7 dari 8 bersaudara. Orang tua betul agamanya alhamdulillah cukup kuat dan lebih ke galak masalah ekonominya agama. juga kuat. Ekonominya nggak kuat, jadi nggak susah, tapi lah gitu ya. Pas lah gitu, mapan ke bawah dikit lah gitu, tapi nggak sampai melarat banget, nggak gitu. Jadi orang tua tuh ibu guru SD, sampai selesai pensiun tetap jadi guru. Dia nggak mau jadi kepala sekolah karena kata dia kalau kepala sekolah jadi nggak ngajar. Saya maunya ngajar, jadi guru terus sampai jadi guru sampai pensiun. Nah kalau bapakku tuh, apa nyebutnya tuh dulu jualan beras di pasar sampai udah satu masa pas saya lulus SMA, akhirnya memutuskan aktif di organisasi keislaman. Nah dari kecil tuh aku tuh dididik keras mengenai agama, jadi inget banget sampai sekarang. Kalau untuk nyuruh ngaji itu namanya anak kecil kan maunya nonton TV gitu. TV saat itu tuh saya masih ngalamin hitam putih, masih musim TV hitam putih. Sampai ditarik, digusur gitu sampai ke kamar mandi dulu, disiram, ditarik lagi, didudukin di madrasah dalam keadaan basah kuyup. Suruh ngaji itu kesel, nangis, malu. Nyesel punya orang tua seperti itu saat itu. Saat itulah ya. Saat itu ya kayak, ih kok orang tua lain kok bisa anaknya bebas, kok ini banyak banget aturan seperti itu. Akhirnya udah
diikutin sampai akhirnya dapat dapat predikat anak baik. Dapat predikat anak baik di lingkungan, jadi apa-apa, oh tuh contoh dong Irfan gitu. Dan itu jadi beban ternyata. Iya, beban, betul. Dari kecil dianggap baik itu beban sekali gitu. Jadi apa-apa tuh jadi takut salah, apa-apa tuh jadi baik banget gitu. Nah, tapi ya itu udah sampai SMP mulai nakal, SMA nakalnya nggak nakal banget, lumayan nakal. Nah, tapi yang aku ingat di keluarga besar tuh, ya kebiasaan yang sampai sekarang masih ingat itu adalah kalau makan kita tuh harus selalu berbagi. Berbagi gimana? Berbagi itu kayak telur harus dibagi. Sampai sekarang nih Bang Yos, kalau aku makan, kalau mau ngambil ikan 1 ekor itu kayak nggak sopan. Karena dari kecil terbiasa kalau makan ikan tuh aku ekornya ya, aku punggungnya ya, aku kepalanya ya, aku bagian perutnya ya gitu. Jadi kalau sekarang ngambil 1 ekor tuh, kok nggak sopan ya, kok nggak berbagi gitu. Berbagi-bagi 8 orang dong kalau keluarga semua. Iya, 8 orang, tapi nggak 1 ikan ya, ada 2 atau ikan gitu. Iya. Terus yang ingat sampai sekarang lagi, mama aku itu kalau lagi makan itu dia ngomong, enggak, mama nggak suka ayam. Nah, Irfan aja, nggak suka ayam. Ternyata sekarang pas lihat, kok mama suka ayam. Ternyata kecil, mamaku tuh pura-pura nggak suka ayam supaya anaknya makan ayam. Luar biasa ya. Gitu. Ya, namanya orang tua tuh gitu ya. Jadi ada beberapa ketika sekarang tuh sadar, oh orang tua aku tuh ternyata suka ayam, tapi dia pura-pura nggak suka ayam. Pura-pura kenyang, padahal mungkin dia juga masih lapar. Tapi ingin anak-anaknya mendahulukan makan, anak-anaknya lah. Gitu. Dan sekarang justru yang tadi saya bilang saya nyesel dilahirkan dari keluarga yang sangat keras dalam agamanya, ternyata sekarang justru saya bersyukur. Mungkin kalau saya nggak keras agamanya, mungkin saya udah bablas dengan lingkungan kerja saya. Mungkin. Seperti itu. Terus sampai SMA lah gitu ya? Ya, SMP. Ini di Bandung terus nih? Di Bandung terus. SD saya selalu pinter, juara 1, juara 2 ranking. SMP masih 10 besar. Kelas 1 SMA gitu, 2 SMA. Kelas 3 SMA, waduh. Jarang belajar, apa-apa. Kenapa? Karena baru tahu dunia. Oh gitu. Maksudnya, ya, udah tahu ibu. Iya, karena kakak-kakak semuanya itu kan pesantren. Lulus SD pesantren gitu. Saya lulus SD langsung SMP umum, SMA umum gitu. Jadi nakalnya cuma sebatas nakal, misal nyobain ngerokok, itu pun cuma sekali 2 kali. Terus jarang belajar. Sampai pas keluar NEM, nomor 2 terendah di antara 1 angkatan. Padahal dulunya pintar. Kok jadi bodoh gini ya, karena nggak belajar. Ini waktu lulus SMA maksudnya? Lulus SMA tuh, aduh kacau banget. Terus kamu meneruskan di? Akhirnya nganggur dulu setahun karena Kenapa? Karena bodoh, nggak bisa masuk kuliah lah. Daftar kemana-mana gagal. Pengen jadi dokter rencananya, boro-boro dokter nggak bisa. Sekolah juga nggak bisa. Masuk ke Vkom juga nggak bisa. Jurusan apapun nggak bisa. Saking aku nggak belajar. Padahal SD-nya selalu juara kelas, SMP juga masih. Jadi ternyata teman-teman aku yang lain itu main iya, belajar iya. Nah aku main iya, belajar enggak gitu. Akhirnya nganggur setahun. Apa kerjamu waktu 1 tahun itu? 1 tahun itu ya nemenin teman-teman aku yang udah kuliah. Jadi kayak teman aku lagi ospek, aku bantuin bikin tugas ospeknya. Aku ikut ke kampus. Dibawa asik aja, tapi dalam hati kecil sedih. Itu pun karena yang tadi aku cerita, aku itu setelah pas aku lulus kuliah, memutuskan untuk tidak jualan lagi. Ekonomi aku melihat seperti agak turun. Mungkin bisa sih orang tua memaksakan diri untuk menyekolahkan anaknya ke universitas atau perguruan tinggi swasta. Tapi aku tahu diri, wah bapakku nggak punya duit nih. Ya udah deh, setiap ditanya, "Van mau kuliah?" Enggak kuliah dulu, enggak. Ntar aja mau santai dulu. Padahal jujur saya tuh pengen kuliah banget. Di negeri nggak masuk karena bodoh. Di swasta nggak bisa masuk karena takut minta biaya mahal. Jadi setahun pura-pura happy, padahal aku tuh ngenes, aduh pengen kuliah gitu. Akhirnya pas tahun kemudian karena dunia seninya aku tertarik dan dunia seni, aku daftar ke Akademi Seni Tari Indonesia ASTI. Seni tari? Iya, di dekat SMA 8 Bandung, saya SMA 8 Bandung, SMA favorit padahal. Nah, tapi sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet karena takut ketahuan. Karena dari kecil tuh tiap berkesenian dilarang. Ya ngaji aja terus. Ngaji terus, Agustusan aku ikut nari dilarang. Pura-pura nggak ikutan, terus ngumpulin duit sendiri buat beli dasi kupu-kupu doang, nari.
puisi sembunyi-sembunyi gitu. Nah makanya ketika lulus SMA nganggur setahun tuh masuk ke Akademi Seni Tari sembunyi-sembunyi. Lulus, tapi aku diem. Terus akhirnya disuruh ikutan juga Institut Agama Islam Negeri, kalau sekarang UIN. Diem, nah ayah lagi ngomong ya. Oke. Nah jadi masuk YIN, masuk juga Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Pas udah lulus dua-duanya, aku tunjukin. Nih aku juga ikutan ASTI, jadi ini lulus. YIN. Jangan berkesenian. Siap. Udah, akhirnya kuliah Institut Agama Islam Negeri. Jadi kamu sarjana agama SAG. Sarjana asal gawe. Aku pengen tanya dulu sebelumnya ya, waktu kamu udah dewasa lulus SMA katakan gitu ya, kakak kamu yang di atas kamu nomor 7 kan sudah mapan Mas ya, udah ya, kerja udah sudah ini. Ya rata-rata kan perempuan, semua kakakku tuh rata-rata suaminya ustadz. Oh gitu. Kakakku kalau nggak guru ya ustadz. Aku juga mungkin kalau masuk pesantren aku pakai jilbab deh kayaknya Bang Yos. Nggak ada pengusaha ya. Nggak ada, semuanya tuh gitu. Jadi kayak apa aku tuh nyontohin, udah kamu jadi ustadz aja tuh. Ustadz juga ada yang ngasih motor loh. Ustadz juga ada yang ngasih rumah loh, jamaahnya loh kayak yang suka kata dia gitu. Enggak, aku nggak mau dikasih orang, aku mau ngasih orang. Aku bilang gitu dari dulu. Tekad aku seperti itu. Jadi akhirnya ya udah untuk membahagiakan orang tua aku masuk ke Institut Agama Islam Negeri. Tapi sepanjang kuliah aku berkegiatan banyak. Kegiatan mestinya di ITB Bandung. Teman-teman banyak anak Unpad. Kemudian aku juga ikut berkesenian di UPI IKIP. Ikut apa itu? Ikut keseniannya kesenian tradisional. Kesenian. Main gamelan, angklung, tari tradisional. Kan bapakmu nggak pernah ngerti itu ya kan? Nggak pernah ngerti. Saat itu ya udahlah, yang penting kemauan orang tua diturutin. Usaha jadi ustadz maksudnya. Berusaha jadi ustadz. Iya, usaha jadi ustadz, tapi aku tetap hobinya berkesenian. Jadi tiap hari tuh kegiatan itu habis kuliah segala macam kegiatan. Jadi banyak kenalan mahasiswa seluruh Bandung lah gitu. Sampai kamu akhirnya jadi duta seni. Iya. Indonesia ke luar negeri. Betul. Tahun 97 ya, itu kemana? Ke luar negeri? Ke Eropa banyak negara, Belanda, Jerman, Cekoslovakia, banyak sekali, 40 hari kita keliling. Kemudian ke Jepang juga. Itu kamu apa, nari atau semua apa? Harus bisa. Jadi yang dikirim cuma 40 orang, itu tuh harus bisa main angklung, main gamelan, nari seluruh Indonesia, nyanyi, paduan suara dan lain-lain. Dan itu aku tuh ikut sebetulnya niatnya supaya bisa ke luar negeri gratis. Oh, gitu. Ya, awalnya. Jadi awalnya tuh ya udah pengen ke luar negeri gratis. Wah ada syaratnya harus bisa berkesenian tradisional. Ya udah deh belajar. Pas di luar negeri ternyata bangga banget. Kalau kita tampil tuh orang bule-bule tuh kan wah takjub banget. Wih Indonesia hebat ya. Walaupun ya lo Bang Yos repot banget kan itu folklore festival. Jadi seniman-seniman kumpul di satu tempat gitu ya. Ketemu dengan seniman-seniman dari Eropa di mana-mana, mereka tuh kan kayak di belakang panggung tuh ganti baju tuh berat buka aja. Kita gini, hah? Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, asal nggak ngedip. Sementara kan kalau orang Indonesia tuh nyari tempat tertutup, waduh pakai penitik, repot, paling repot orang Indonesia udah bajunya repot, kita sembunyi-sembunyi, tapi mereka tuh benar buka baju cuek banget. Udah gitu kita juga homestay di rumah-rumah penduduk di Belanda gitu, jadi pengalamannya serunya di situ. Jadi ke luar negeri itu terus berkeliling atau pulang tuh lagi? Berkeliling. Berapa lama itu? 40 hari. Jadi berkeliling itu ada. Lama loh. Iya lumayan kayak naik haji. Kadang-kadang tinggal di hotel, kadang-kadang homestay dititipin di penduduk. Ada juga kita tinggal di asrama mahasiswa. Ikut kuliah di luar negeri juga. Nah, pas di asrama mahasiswa seru banget. Pas lagi bangun tidur, pas mau mandi, mandinya barengan Bang Yos. Mandinya barengan gitu. Ya tapi laki semua kan. Laki semua tapi tetap pantat kan kelihatan. Jadi malu gitu. Jadi malu antara mau lihat atau dilihat. Jadi kita kaget room gitu, tapi nggak ada tutupannya. Terus mandi terus jadi aku masih tidur. Ingat banget teman aku udah ke kamar balik lagi. Irfan, kamar mandinya serem banget. Serem gimana, ada setannya? Enggak, banyak bule telanjang. Oh, sama bule-bule tuh. Sama bule-bule ya. Begitupun di Jepang ya, kita kan norak-norak juga di Jepang kan berendam bareng gitu juga kan, apa namanya apa sih? Bukan sengisen apa? Onsen gitu, yaitu yang mandi air panas itu. Ih, kan risih ya. Tapi gini Van ya, saat kamu terus keliling dari duta seni,
Apakah itu yang menginspirasi kamu? Akhirnya kamu milih di dunia hiburan gitu. Nah, jadi ya awalnya gimana coba cerita? Sampai keliling dunia, orang tua sih masih merestui karena dianggapnya itu masih ya udah deh hobi. Karena itu sambil kuliah kan, kuliah jalan, keliling dunia jalan gitu. Ya udah kuliahnya kuliah agama, ini berkesenian nggak apa-apalah, nambah pengalaman gitu. Nah, pulang dari Jepang, karena aku pas di Jepang tuh orang-orang yang lain tuh pada belanja gitu kan karena punya duit. Lah aku nggak punya duit, foto-foto aja foto-foto pakai. Ya kan dapat enggak kamu sih? Dapat ya kan mending ditabung Bang Yos. Oh, ya gitu. yang lain kan pergi tuh bawa bekal. Lah aku mah ya yang nggak punya duit ya udah ditabung aja foto-foto pakai kamera pocket biasa yang pakai film isi 36 yang deg-degan jadi atau enggak diliatin gitu kan. Nah pas udah pulang dicuci, dicetak. Bagus-bagus kan kalau foto di luar negeri itu kan langitnya juga bagus. Entah kenapa kan jadi keren aja. Nah udah gitu ya deh, masukin deh. Ada majalah Aneka Yes, pendaftaran bukan cover boy, Top Guest, model majalah. Ada formulir, ada foto bagus. Ya udah kita bikin surat pernyataan, tanda tangan orang tua dipalsuin, tinggi badan dipalsuin. Karena pasti nggak boleh ya kamu ya. Apa? Karena nggak boleh. Alamat masih bener. Tinggi badan palsu. Saya kan 158, ngomongnya 165. Tahun lahir palsu, ngomongnya 78, padahal 75. Tanda tangan orang tua dipalsuin. Ya udah deh kirim deh pakai perangko 6.000 doang gitu. Dipanggil jadi model, padahal pendek. Mungkin karena ganteng kali ya Bang Yus. Itu kata lo lah itu kan ganteng. Ya udah, akhirnya jadi tingginya sebenarnya berapa? 158 nih. Ini aja sepatu diganjel Bang Yos. Oh tinggi saya tuh sama iya, kamu tuh. Iya tuh pakai ganjelan biar tinggian dikit. Tapi kok kamu lebih lebih ditaksir banyak orang daripada aku ya. Kan lebih muda. Oh itu masalahnya. Oke, lanjut. Ya gitu. Akhirnya udah pas jadi model, orang tua masih lihat-lihat dulu nih, lihat-lihat. Udah keliling dunia, udah jadi model. Oke. Irfan ini masih hobi. Iya, model iya itu maksudnya peragawan itu ya. Ya, tapi foto model, kalau foto model kan dinilai segini, ya. Kalau peragawan kan harus tinggi, tapi kalau foto model segini. Nggak tahu ini tinggi apa nggak ngerti kan? Iya, segitu. Jadi saat itu istilah itu senyumnya harus senyum 3 jari kayak gini nih, gitu. Coba Bang Yas, senyum 3 jari dong. Kan 1 jari itu segini. Nih kalau 3 jari itu mangap gini, gitu. Coba Bang Yas. Oke lah loh, Bang Yos disuruh begitu. Jenderal dia minta senyum 3 jari. Oke, akhirnya orang tua ngawasin nih, keliling dunia udah, jadi model udah. Oke, masih ada harapan karena masih kuliah saat itu. Enggak, tanya dulu sekarang. Iya. Awal dari model itu berapa honormu coba? Aduh. Ya berapa sebut? Malu. Ya enggak kan zaman dulu. Iya. 75.000. Itu tuh latihan 75.000 dolar. Enggak, rupiah. Jadi itu tuh roadshow ke luar kota. Itu tuh jadi misal latihannya juga 3 hari. Latihan keluar kota pakai bis gitu-gitu. Udah 75.000, tapi ya seneng-seneng aja saat itu. Terus pernah juga jadi aku figuran sinetron 6.000 rupiah. Udah baju sendiri, naik angkot bayar gitu. Udah gitu digodain orang make up 6.000. Kalkulasinya rugi dong kamu ya? Rugi, tapi ya seneng aja karena seneng aja gitu kena lighting, kena kamera, seneng banyak ketemu teman-teman baru gitu. Judulnya dulu tuh Meja 3, syutingnya di IKIP. Bintangnya tuh Lukman Sardi saat itu. Wah itu Lukman Sardi, anaknya Idris Sardi gitu. Jadi kalau sekarang Lukman Sardi juga masih ingat. Lu yang figuran dulu kan? Iya. Tapi kan lalu pembawa acara gimana ceritanya? Nah kalau pembawa acara itu ya gitu. Jadi dari lulus akhirnya lulus kuliah, jadi model juga kan. Udah gitu terus jadi model iklan. Iya betul. Model iklan terus udah gitu. Iklan apa yang pertama? Calpico Water, swear summer gledek dolar yang gitu dulu. Dulu heboh banget. Jadi kalau ada gitu, Calpico, summer gledek gitu. Nggak nyebut Irfan, nyebutnya tuh produk sama jargonnya. Summer gledek, hexos gitu yang gitu. Dari situ karena menarik perhatian orang karena iklan aku dari dulu awal pilih-pilih padahal belum terkenal tapi pilih yang close up enggak, jadi biar muka aku tuh kelihatan semua orang. Kalau cuma dikit mah enggak gitu. Ya gitu. Jadi kan emang pengen tampil. Honornya berapa?
honornya pertama. Pertama nggak apa-apa itu Bud. 4,5 juta. Oh ya gede lah 4 juta kok. Iya tapi itu sorry salah. Maaf. Berapa ya? Bukan. 900.000, 450.000 ya. Pokoknya aku beliin mesin cuci buat mama aja, semuanya habis. Bukan 4,5 juta berarti. 450.000 ya? Iya pokoknya habis buat mama beli mesin cuci karena mama tuh nyuci gini terus. Ih kasihan ya. Semuanya mama mau mesin cuci nggak? Aku beliin mesin cuci. Udah. Oh seneng banget mama kan tinggal gini. Tapi honorku habis semuanya buat mama, buat mesin cuci itu. Gitu. Nah, hati mama mulai luluh mungkin karena beliin mesin cuci. Gitu. Akhirnya dari bintang iklan, terus udah gitu main sinetron. Nah, pas mulai main sinetron, mulai bereaksi karena kan sinetron tuh mau nggak mau kita tuh kan harus sesuai dengan skenario gitu ya? Bukan dari skenarionya Bang Yos. Iya. Kan kita jadi wayang gimana dalang minta ya kita harus mau adegan peluk, adegan cium itu kan nggak boleh karena hubungannya dengan pendidikan agama aku ketat banget, bapakku juga ya ustadz begitu terus anaknya di TV dicium perempuan gitu peluk dan saat itu kan terus nggak bisa nolak dong kamu kan. Nah itu akhirnya aku di sidang keluarga dikit-dikit sidang keluarga foto di sidang keluarga besar ngumpul jadi foto cover majalah juga aku gitu cewek di sidang terus main sinetron aku kecup perempuan di sidang aku dirangkul perempuan di sidang lagi sampai aku tuh sampai mama juga malu keluar rumah. Apa juga sampai sakit-sakitan karena dia malu anaknya semuanya ustadz satu kok berbuat seperti itu di TV gitu. Akhirnya kan dilema satu sisi aku pengen profesional satu sisi nggak mau menyakiti orang tua. Sampai di lapangan tuh aku tuh kalau ke sutradara suka Pak aku nggak boleh adegan peluk cium. Ih lu laki-laki lu takut hamil lu kata mereka gitu. Iya soalnya nggak boleh gitu. Wah pokoknya kontradiksi banget. Jadi akhirnya untuk membuat orang tua tenang banyak menolak skenario-skenario sinetron-sinetron dengan alasan itu gitu dan apapun akhirnya jadi saat itu tuh satu hari di rumah kosong itu momen langka di rumah karena banyak keluarga kan sendiri sakitnya itu udah parah banget udah tiduran aku kan iya kan hobi pijitin gitu. Terus apa tuh dalam kondisi gitu, Irfan mau jadi artis kata dia. Iya Pak, yakin bisa jaga diri iya, sholatnya harus jaga iya, jangan banyak peluk-peluk perempuan iya, kayak gitu. Kayak gitu petuahnya. Iya gitu. Padahal melukin terus loh ya. Iya, padahal gue melukin laki-laki. Canda Bang Yos. Oke terus udah gitu sambil dipijitin gitu. Terus siapa bilang ya udah kalau gitu apa restuin bener Pak restuin iya mungkin saat itu ngerasa itu aduh ini kayak takut meninggal kata takut meninggal nggak ngerestuin kamu pas abis merestuin sembuh nggak jadi meninggal gitu ya iya, kayaknya nyesel deh ngerestuin aku. Tapi izin udah dapet toh yang penting izin dapet ya sembuh lagi gitu kayaknya. Hanya udah izinnya dapet akhirnya restu dapet sembuh juga ini jangan saling serang ya. Oke, jangan saling serang. Itu bener toh sahabat ya kan pawang binatang coba dibilangin ngerti langsung. Iya diam. Udah kamu juga jangan lihat sana sini aja sini. Nggak usah saling lihat nanti panas. Iya. Udah deh gini nih. Iya diam. Gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah sembuh. Nah ya udah. Tapi semenjak saat itu hebatnya restu orang tua Bang Yos. Aku tuh kan datang ke Jakarta tuh bener-bener sendirian, nggak tahu Jakarta seperti apa. Dalam proses merintis. Dari Bandung nggak ya kamu ya? Iya dari Bandung. Jadi dalam merintis karir tuh aku tuh ke Jakarta tuh pakai bis. Pakai kereta di Jakarta juga aku tuh pakai ojek, pakai bajai. Nginapnya tuh kadang-kadang di saudara, kadang-kadang bolak-balik. Pernah dibawa kabur sama supir taksi ke Tanjung Priuk karena aku nggak tahu jalan. Pernah dicopet, ditodong, aku diikutin di jalan pakai preman. Wow, segala macam. Ditipu orang gitu sedikit karena tapi aku yakin aku harus bisa gitu. Akhirnya ya udah
Dari mulai ngekos, aku sampai memberanikan ngekos ukuran kamar kosnya tuh 2x3 tanpa jendela, tanpa AC. Jadi kau masuk itu gudang kayaknya. Jadi kau masuk tuh kalau nggak dinyalain lampu udah gelap gulita. Di daerah mana itu? Kuningan, di Kuningan di dekat Perbanas. Udah mulai awal bulan udah gedor-gedor. Ya punya kos ditagih mulu gitu. Di depan kosan banyak preman, tiap pulang syuting dimintain duit mulu ya gitu. Pokoknya aduh sampai nangis gitu, sampai sempat satu momen nangis. Aduh ya Allah, ini ngapain sih aku ngapain di Jakarta sendiri gini ya. Orang tua itu restu belum datang. Udah ditekan sama orang tua, di lokasi syuting juga dipandang sebelah mata karena kemana-mana pakai angkot, kemana-mana nggak pakai kendaraan pribadi gitu. Udah gitu juga tempat tinggal nggak layak, ditekan sama lingkungan, wow sampai nangis. Tapi aku harus buktiin, ini pilihan hidup harus benar gitu. Karena gengsi kalau mau mundur. Ya malu lah. Iya malu, dan ini karena ini merasa nggak ada yang salah kok dengan apa yang gue lakuin gitu. Akhirnya udah dari mulai itu naik lagi ke kos-kosan yang ada jendelanya lumayan, tapi ya itu sampai dapat kos-kosan yang ada AC-nya. Terus akhirnya beli mobil, dapat kos-kosan yang ada tempat parkir depannya gitu. Terus nah pas abis itu aku punya cita-cita pengen pergi haji sama orang tua. Haji orang tua aku udah, tapi waktu itu orang tuanya belum. udah, tapi udah lama tahun 82. Mau naik haji lagi. Iya, pengen naik haji. Itu sangat mustahil untuk seorang Irfan Hakim saat itu di kondisinya sok-sokan pengen nghajiin orang tua. Nah, di kondisi itu restu dari apa itu datang. Mama datang, apa datang. Wih, nggak sampai 1 tahun tiba-tiba sampai sadar itu, wih, iya ya gitu. Nggak sampai 1 tahun tiba-tiba aku punya rumah, aku punya mobil, aku naik haji. Nanti bareng mama, apa dan aku. Nah, tadi apa aja yang kamu gelutin? Dari income dari mana aja? Main sinetron tadi? Sinetron. Terus udah bawa acara juga? Mulai bawa acara, terus model iklan. Iklan masih? Iya. Model iklan. Jadi tiba-tiba, jadi ngejalaninnya tuh sampai nggak sadar. Nggak terasa ya? Tiba-tiba gini, wah ada rezeki, beli rumah, beli mobil, loh kok ada ini, daftar haji, gini. Sampai gini, ya loh, kok udah punya rumah ya? Kok punya mobil ya gitu? Dalam kurang 1 tahun, jadi. Luar biasa ya. Itu mustahil, merinding, karena aku nggak main trading. Ya selamat lah, bagus lah. Bagus. Trading mau udah di bareskrim kamu. Kalau main yang itu udah di bareskrim dong kamu. Makanya ketika sekarang kan teman-teman yang kemarin yang crazy rich itu ngomong, iya dalam 3 tahun gini, wah hebat banget ya. Saya aja bersyukur seperti itu, apalagi jadi mereka ya dalam 3 tahun dari modal ratusan ribu sampai miliarder gitu. Tapi ya udah, aku menganggap, dan satu hal aku nggak pernah sirik ngiri sama orang lain. Jadi aku kesenangan orang tuh entah kenapa, alhamdulillah sampai sekarang tuh ikut seneng. Wah selamat beli mobil ya, wah selamat dapat kerjaan gitu. Nggak pernah ada kerjaan, nggak ada gitu. Jadi ketika ada orang jauh lebih sukses tuh ya ikut seneng. Dan ketika kesuksesan di diri kita tuh kita nggak sadar kok kita tuh udah sampai ke titik itu. Jadi ketika itu aku punya rumah ya, aku punya mobil ya, jadi nggak punya rumah, nggak ada gitu-gitunya gitu. Jadi alhamdulillah karena restu orang tua, kan ridho Allah ada di ridho orang tua kan. Jadi itu sangat terbukti gitu. Dan kamu ini ya, artinya honormu kan terus meningkat terus kan nilainya kan. Alhamdulillah. Misalnya bawa acara dulu segini terus. Ya alhamdulillah. Terus meningkat itu sampai bisa ngumpulin uang begitu banyak kan, bisa beli mobil, bisa beli rumah di Jakarta loh. Iya. Alhamdulillah. Jadi kata kuncinya apa itu kamu? Apa namanya? Yakin kata kuncinya ya? Tadi yakin. Dalam kerja selalu total dan ikhlas. Mengenai honor kadang-kadang aku tidak mau tahu berapa saya dibayar saat itu. Kenapa? Karena supaya kerja saya itu ikhlas. Ketika saya tahu berapa bayaran saya, kadang-kadang berbeda melakukannya. Wah gede ya, oke. Kecil ya, udah segini aja. Enggak. Mau bayar berapapun tetap kita harus profesional. Itu urusan dengan manajemen saja udah. Kita profesional, kita total. Tahu batasan, posisi, mana klien, mana kita. Kadang-kadang kan artis lebih galak daripada kliennya kan. Jadi ya udah kita sebagai artisnya yang dipercaya, yang dikontrak,
berikan yang terbaik, bukannya resep banyak minta, banyak ini. Lu sekarang diturutin lagi terkenal, ntar kalau udah nggak terkenal udah gitu, klien pada males gitu, kru pada males, dan itu diajarkan dari awal. Jadi ke kru tidak memandang sebelah mata, ke partner kerja mau junior, mau senior, mau partner Happy tetap lah. hormat, happy dan enjoy, ikhlas itu. Itu aja sih. Beda mungkin sama Bang Yos. Pacar gue setia. Iya, jadi istri Bang saya Yosnya kan-